Hai semua, perkenalkan saya Isno Hairunisa. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi ilmiah, mulai dari cara membuat PowerPoint-nya hingga cara mempresentasikannya. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, ada materi PowerPoint yang efisien dan tepat sasaran. Lalu, kedua, PowerPoint yang menarik. Dan yang terakhir, presentasi yang baik dan benar. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal penting yang bisa dilakukan untuk membuat PowerPoint yang efisien dan tepat sasaran. Yang pertama adalah posisikan diri sebagai audiens atau pendengar. Untuk tahap yang pertama ini, posisikan diri kalian selain sebagai penulis sekaligus audiens. Dengan begitu kalian bisa tahu apakah PowerPoint yang sudah dibuat ini terasa membosankan atau berbelit-belit. Utamakan selalu kejelasan dalam presentasi seperti namanya PowerPoint. Nah, yang dituliskan hanyalah poin-poinnya yang memiliki power atau kekuatan atau hal yang penting saja. Tidak semua hal perlu dituliskan dalam PowerPoint. Yang kedua adalah tentukan tujuan PowerPoint. Di tahap ini penulis diharapkan tahu apa tujuan atau maksud dari presentasi tersebut. Apakah tujuannya untuk mengedukasi atau untuk promosi atau yang lainnya. Di sini tugas penulis untuk menetapkan tujuan awal dari presentasi tersebut, karena di tahap-tahap selanjutnya isi dari presentasi tersebut harus sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ketiga adalah tentukan audiens atau pendengarnya. Kebanyakan penulis atau pembuat PowerPoint menyetarakan semua golongan pendengarnya. Dapat dimisalkan begini. Jika saya akan menjelaskan mengenai masa depan investasi di Indonesia menggunakan bahasa yang kompleks kepada sarjana ekonomi, maka orang tersebut dapat paham mengenai dengan mudah karena memang sudah di bidangnya. Nah, namun ketika saya menjelaskan hal yang sama kepada siswa sekolah menengah, maka mungkin saja banyak yang tidak memahami apa yang saya sampaikan. Disinilah tugas penulis untuk menentukan siapa tujuan audiens dari presentasi ini. Yang keempat adalah pemilihan kata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penentuan audiens sangatlah penting. Hal tersebut juga berpengaruh pada kata-kata yang digunakan dalam presentasi. Misal, saya menjelaskan tentang kecerdasan buatan kepada seorang sarjana sistem informasi dengan bahasa-bahasa teknik. Orang tersebut dapat memahaminya karena memang membahas bidang yang dia tekuni. Namun, ketika saya menjelaskan kecerdasan buatan kepada orang awam dengan bahasa-bahasa teknik, hal ini mungkin saja membuat orang tersebut bingung. Contohnya seperti penggunaan singkat AI yang merupakan singkatan dari artificial intelligence dengan menggunakan kata kecerdasan buatan. Tentu orang awam akan lebih mudah memahami dengan kata kecerdasan buatan daripada dengan kata AI. Yang kelima, poin penting atau poin kunci. Masih ingat di tahap 1 tadi, sudah jelas pada slide tersebut utamakan kejelasan dan tuliskan hanya poin-poin pentingnya saja. Bagaimana dengan sisanya? Nah, itu merupakan tugas dari sang presentator untuk menjelaskan. Jadi tidak perlu setiap hal dituliskan dalam slide. Bisa saja hanya tuliskan pengertian umum atau berikan saja pertanyaan pada slide tersebut. Dengan begitu pendengar pun akan terpancing untuk berpikir apa yang akan dijelaskan selanjutnya. Tapi ingat, poin-poin tersebut harus sesuai dengan tujuan awal presentasi.
Selain hal-hal itu, PowerPoint yang menarik juga dapat menambah minat dari pendengar. Nah, sekarang saatnya membahas mengenai cara membuat PowerPoint yang menarik. Yang pertama, slide pembuka. Awali presentasi dengan menampilkan slide pembuka yang dapat menarik perhatian dari pendengar. Hal ini karena impresi awal sangatlah penting dalam presentasi. Kenapa begitu? Anggaplah begini, terdapat 2 box telepon genggam. Di dalam box A ada telepon genggam seharga 10 juta. Namun kemasan dari boxnya sangatlah tidak menarik. Sedangkan di box B terdapat telepon genggam seharga 2 juta. Namun kemasan boxnya sangatlah menarik. Tentu orang-orang akan lebih dahulu membuka box B karena lebih menarik. Sama halnya seperti presentasi, jika slide pembukanya sudah menarik, maka pendengar pun akan mencoba memahami apa yang sedang dipresentasikannya. Yang kedua adalah tema dan font custom. Daripada hanya menggunakan tema yang sudah disediakan dari awal oleh PowerPoint, cobalah menggunakan tema-tema custom yang banyak beredar di internet. Bukan berarti tema-tema bawaan dari PowerPoint tidak dapat diolah menjadi presentasi yang menarik. Namun dengan menggunakan tema dan font custom dapat menarik perhatian dari peserta presentasi tersebut. Yang ketiga, warna font dan skema warna tema. Skema warna tema dan warna font sangatlah penting. Kenapa? Tidak mungkin jika kita menggunakan background berwarna hitam, kemudian kita menggunakan font berwarna hitam juga. Hal ini pasti menyulitkan audiens untuk melihat apa yang ada di slide. Oleh karena itu, pemilihan warna baik tema maupun font sangatlah penting. Pemilihan warna yang custom juga dapat mempengaruhi minat baca dari audiens. Contoh seperti penggunaan warna hitam untuk tema dan warna putih untuk teks. Kedua warna tersebut berlawanan satu sama lain. Namun dengan begitu keduanya membentuk suatu kepaduan di mana teks yang ingin ditampilkan mencari terlihat lebih jelas. Dan yang keempat, efisiensi jumlah slide. Nah, karena pada tahap-tahap sebelumnya tadi kita sudah menggunakan hanya poin-poin penting saja di slide, maka otomatis jumlah total slide akan berkurang. Terkadang presentator mempresentasikan 70 bahkan 100 slide di mana semuanya terdapat banyak teks di dalamnya. Hal ini dapat membuat jenuh audiens karena banyak hal yang harus diproses dalam satu waktu. Oleh karena itu, selain persingkat atau sampaikan hanya poin-poin penting saja, atau presentator juga harus mendefinisikan jumlah slide. Yang kelima adalah audio visual lain. Nah, selain hanya menggunakan teks, presentator juga dapat menggunakan video, gambar maupun musik, baik musik latar belakang maupun efek suara. Hal ini juga dapat membuat presentasi menjadi menarik karena kebanyakan audiens lebih menyukai bentuk visual seperti video dan gambar, serta bentuk lisan seperti musik daripada hanya disajikan teks saja. Untuk contoh penggunaannya seperti efek suara yang mengejutkan. Hal ini dapat menarik kembali perhatian dari audiens. Selain itu, bisa juga menyelipkan video atau gambar yang bersangkutan dengan bahan presentasi.
Yang keenam adalah kesimpulan. Nah, pada bagian akhir acara, presentator dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa saja yang disampaikan. Selain untuk memperjelas maksud dari yang disampaikan itu, hal ini juga membuat audien menjadi dapat mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah disampaikan. Yang ketujuh, sesi pertanyaan. Kemudian di penghujung acara, presentator dapat memberikan sesi pertanyaan. Hal ini supaya audien dapat bertanya tentang apa saja yang tidak jelas dari materi yang disampaikan dalam presentasi. Hal ini juga dapat dijadikan evaluasi mengenai kejelasan materi yang disampaikan. Yang kedelapan, efisiensi waktu. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Kalian pastikan juga merasakan kalau presentasi lebih dari 10 menit itu membosankan kan? Apalagi jika materi yang disampaikan kurang menarik. Oleh sebab itu, gunakan waktu seefisiensi mungkin. Setelah bisa membuat PowerPoint yang efisien dan menarik, sekarang saatnya kita membahas bagaimana melakukan presentasi yang baik dan benar. Yang pertama adalah fokus. Terkadang presentator saat melakukan presentasi pikirannya malah berpindah-pindah ke yang seharusnya tidak dipikirkan saat itu. Fokuslah saja pikiran Anda di situ. Fokus pada tujuan Anda melakukan presentasi tersebut. Yang kedua adalah relax. Memang Anda harus fokus, tapi jangan tegang. Memang ini akan sulit untuk yang belum berpengalaman melakukan presentasi. Tapi ini harus dilakukan untuk melakukan presentasi yang baik. Mungkin bisa Anda lakukan dengan berjalan atau bergerak ke sana kemari di setiap audien sehingga kesan kaku dan tegang bisa dihindarkan. Namun perhatikan juga sifat acara tersebut apakah formal atau non-formal. Yang ketiga adalah kuasai materi. Sebagai presentator, Anda harus menguasai materi yang ingin disampaikan ke audien. Akan menjadi hal aneh jika Anda tidak menguasai materi dan malah audien yang paham materi yang Anda sampaikan. Contohnya, ketika audien bertanya kepada Anda dan Anda tidak bisa menjawab karena tidak menguasai materi, audien pun akan meragukan kredibilitas Anda sebagai presentator karena Anda tidak menguasai materi. Yang keempat adalah kontak mata. Ya, kontak mata sangatlah penting untuk menjalin hubungan dengan audien. Cukup arahkan pandangan Anda ke audien, tidak perlu semuanya. Jika memang audiennya terlalu banyak, mungkin cukup arahkan pandangan Anda ke orang-orang yang dapat mewakili suatu sudut saja. Hal ini dapat menyebabkan audien merasa Anda memperhatikan mereka, yang tentunya akan membuat audien mau mendengar dengan serius presentasi Anda. Yang kelima adalah penampilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang pertama dilihat audien adalah penampilan Anda. Bagaimana pakaian yang Anda gunakan, bagaimana gaya rambut Anda, bagaimana sepatu Anda. Dari penampilan inilah impresi pertama dari diri Anda dapat Anda sampaikan. Selain itu, audien juga akan merasa dihargai jika Anda menggunakan pakaian yang rapi, dan menggunakan pakaian yang rapi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin di presentasi online seperti yang saya lakukan sekarang, penampilan tidak terlalu dilihat ya. Karena ya Anda hanya melihat separuh bagian tubuh saya saja. Namun ketika Anda mempresentasikan secara langsung di depan audien, masalah penampilan ini merupakan salah satu poin
vital yang harus diperhatikan dalam menyampaikan presentasi. Yang keenam adalah pembukaan yang menarik. Semua yang terjadi pada saat awal itu akan menentukan bagaimana audien menanggapi presentasi Anda. Seperti halnya penampilan, karena yang dilihat pertama kali dari Anda adalah penampilan Anda. Selain penampilan Anda juga pembukaan presentasi ini merupakan awal dari presentasi Anda. Pastikan membuat pembukaan yang menarik supaya audien tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut tentang presentasi Anda. Nah, materi yang ingin saya sampaikan ternyata sudah selesai ya. Jadi ada 2 materi penting dalam presentasi, yaitu membuat PowerPoint yang efisien, tepat sasaran, dan menarik. Kemudian ada juga materi tentang bagaimana menyampaikan presentasi tersebut. Jadi kesimpulannya untuk membuat PowerPoint yang menarik dan efisien, Anda harus bisa memposisikan diri Anda sebagai audiens juga. Kemudian tentukan tujuan Anda dalam presentasi ini. Gunakan juga warna font dan tema yang benar. Jangan terlalu banyak slide. Gunakan media audio visual yang lain. Dan jangan lupa bagian kesimpulannya. Kemudian untuk menyampaikannya supaya baik dan benar, Anda harus fokus, tidak tegang, menguasai materi, jaga kontak mata dengan audien, perhatikan penampilan, dan selalu awali dengan pembukaan yang menarik. Baiklah, kita sudah berada pada penghujung presentasi ini. Mohon maaf bila ada penyampaian saya ada banyak kata yang salah. Mohon maaf ya. Terima kasih.